Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Pak dosen, saya akan mempresentasikan mengenai filsafat dalam pemikiran Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina merupakan filsuf muslim penting yang membangun teori kenabian dengan risalahnya Isbatal Nubuwat. Dia menandai puncak falsafah Islam dengan pemikirannya tentang falsafah tarif patetik yang dikenal sebagai Masya'i, yaitu filsafat sinkretis atau sintetis dari ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelisme, dan Neoplatonisme. Sebagaimana filosof lainnya, Ibnu Sina merupakan filosof Muslim yang oleh sebagian orang dikritisi hanya duplikasi dari Helenisme, filsafat Yunani, yang tidak mencerminkan pemikiran Islam. Padahal mereka yang melahirkan filsafat Islam dan berupaya serta berhasil memadukan wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat yang menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Ibnu Sina membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat tarifatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat teosofiluminisasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. 1,5 abad setelah filsafat Masya'i, ia mengantarkan Syihabuddin Suhrawardi ke filsafat iluminasi al-Isyraq, yaitu pendahuluan. Filsafat Islam mempunyai ciri orisinalitas, kendati falsafah Islam banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani, tetapi ia bukan copy-paste dari Helenisme. Semua pemikir Muslim berpandangan bahwa wahyu adalah sumber ilmu pengetahuan. Ibnu Sina misalnya, membangun teori kenabian dengan risalahnya, Isbat al-Nubuwat. Para filosof Muslim banyak mencurahkan pemikirannya untuk membahas kehidupan sesudah mati, baik buruk, pahala, dan dosa, tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, kehendak bebas, free will, keterpaksaan atau determinisme, asal-usul penciptaan, dan sebagainya. Semuanya merupakan satu kesatuan dari ajaran Islam. Ilmu kalam misalnya, walaupun dipengaruhi oleh falsafah, bukan berarti hasil jiplakan dari falsafah. Justru di dalam ilmu kalam nampak nyata orisinalitas pemikiran kaum muslimin. Ta'nur dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban mengatakan ilmu kalam adalah keunikan dalam pemikiran umat Islam. Ia merupakan sumbangan Islam dalam dunia kefilsafatan yang paling orisinil. Argumen-argumen yang dikembangkan dalam ilmu kalam menerobos dunia pemikiran barat. Misalnya argumen kosmologis kalam tentang adanya Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Oke, langsung saja ke sejarah hidup dan karyanya. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah bin Ibnu Sina, seorang al-hakim al-masyhur atau filosof yang sangat terkenal. Sehingga ia diberi gelar Al-Syekh Al-Rais. Ia dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di kampung Asyanah dekat kawasan Bukhara. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, sastra, menghafal beberapa pokok agama Islam, matematika, aljabar, dan debat atau logika. Pada usia 16 tahun, ia dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Dalam usia 18 tahun, ia telah menguasai filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti matematika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Namanya semakin terkenal dalam ilmu kedokteran, terutama setelah ia mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sultan Bukhara. Dan sebagai imbalannya, ia diberi hadiah perpustakaan lainnya. Namun perpustakaan itu terbakar dan Ibnu Sina mengalami nasib buruk. Ia dipenjara kali dulu sebagai pelakunya. Karya Ibnu Sina sangat banyak diantaranya, yaitu pertama kitab Asy-Syifa. Kitab ini adalah
tulisan yang terpenting tentang filsafat dan terdiri dari atas bagian yaitu mantik, matematika, fisika, dan metafisika atau ilahiyah. Kitab ini sangat tebal. Ya, langsung ke yang kedua aja ya. Kitab Al-Najat atau Kitab Penyelamat adalah ringkasan kitab Al-Sifat. Yang ke ini yang dicetak tentunya dicetak di Mesir dan Roma pada tahun 1593 bersama dengan kitab Al-Qanun. Yang ketiga yaitu kitab Al-Qanun fi Al-Qib atau Canon of Medicine ya. Ini sangat tebal. Terus yang keempatnya kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Ibnu Sina. Yang C, pemikiran falsafah dan Ibnu Sina. Objek kajian falsafah atau hikmah menurut Ibnu Sina terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hikmah nazariyah atau ilmu teoritis adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa melalui ma'rifat. Yang termasuk ilmu ini adalah membahas masalah-masalah metafisika atau ketuhanan, riyadhiyah atau matematika, dan tabiiyah fisika. Yang kedua yaitu hikmah atau amaliyah, ilmu praktis. Yang termasuk ilmu praktis adalah etika, khuluqiyah, mengatur pergaulan keluarga dalam rumah tangga, ekonomi, tadbir al-manzil, mengatur pergaulan umat dalam negara, atau tadbir al-Madinah dan kenabian. Teori ontologi Ibnu Sina. Filsafat Ibnu Sina yang menandai puncak filsafat peripatetik Islam didasarkan pada ontologi. Sehingga Ibnu Sina disebut juga sebagai filosof wujud. Ada hukum menurut Ibnu Sina untuk membedakan wujud murni dengan eksistensi dunia. Ibnu Sina membuat pembedaan fundamental di antara ketiganya. Yang pertama, al-wajib, al-wujud. Wujud yang wajib adalah realitas yang harus ada dan tidak bisa tidak ada. Terus yang satu realitas dan itu al-wajib, wajib al-wujud, yakni Tuhan. Eksistensi Tuhan adalah esa, wahdah, simpel atau simplisitas atau sederhana, terus harus basit, tidak tersusun, baik dari unsur-unsur dan organ-organ. Langsung ke yang keduanya saja ya. Yang kedua yaitu al-mungkin al-wujud menurut Ibnu Sina adalah kontingensi yakni transendensi rantai wujud dan tatanan eksistensi kosmis dan dunia yang bersifat pluralistik adalah kontingen tergantung kepada al-wajib al-wujud. Menurutnya wajib al-wujud itu adalah azali. Jadi mungkin al-wujud juga harus azali. Di sini pengertian dari wujud adalah aktualitas dari mahiyah. Hanya ada satu zat saja yang eksistensinya adalah eksistensinya dan itulah Allah, wujud yang wajib adanya. Langsung ke yang kedua yaitu filsafat emanasi dan kosmologi Ibnu Sina. Teori emanasi berasal dari Plotinus sang filosof yang berkompilasi atau paten. Yang satu itu adalah yang tak terhingga dan absolut. Dengan kata lain, yang satu adalah Allah dan kesatuan yang tak berdiferensiasi dan keluarlah kebaikan dari yang satu melalui semacam emanasi atau radiasi. Oke, bersingkat aja ya. Langsung ke filsafat jiwa. Falsafah yang terbaik mengenai jiwa adalah pemikiran yang diberikan oleh Ibnu Sina, yaitu dari tahun 980 sampai 1037 Masehi. Jiwa sebagai prinsip kehidupan merupakan sebuah pancaran emanasi dari akal kecerdasan aktif. Akal praktis memusatkan perhatian kepada alam materi, sedangkan akal teoritis kepada alam metafisik. Akal teoritis ini terdiri dari akal potensial, al-aqlu, al-hayulani, akal manusia dalam bentuknya belum diaktifkan. Oke, yang terus keseimbangan jiwa. Jiwa mineral bertujuan memberikan kita dasar yang kuat, suatu batinnya yang tangguh untuk mendukung kita di dalam kehidupan. Jika berada di luar keseimbangan, maka di satu sisi ia menjadi sumber kekerasan, kekacauan, serta kelemahan, kelabilan, dan kebimbangan di sisi lain. Jiwa tumbuhan berfungsi untuk membantu kita di dalam menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh kita.
Nah, jiwa pribadi ditakdirkan untuk membimbing kita, menyediakan kecerdasan yang diperlukan untuk memahami diri kita sendiri dan dunia di sekeliling kita. Kecerdasan jiwa pribadi atau ruh nafsani membuat diri kita mampu memahami lingkungan kita yang jauh lebih dalam daripada kemampuan yang dimiliki oleh jiwa mineral, tumbuhan, dan hewani. Ya, langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama yaitu falsafah Islam mempunyai ciri orisinalitas, kendati falsafah Islam banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, para filosof Muslim mencurahkan kemampuannya untuk membahas kehidupan sesudah mati, baik buruk, pahala, dan dosa. Tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, kehendak bebas, keterpaksaan, asal-usul penciptaan, dan sebagainya. Nomor 3, para filosof yang melahirkan para filsafat tersebut berupaya dan berhasil memadukan antara wahyu dengan akal, antara ibadah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan berupaya menjelaskan kepada manusia bahwa Allah tidak bersama dengan akal. Yang keempat, Ibnu Sina membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat, Aristotelisme, dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam, dikenal dengan sebutan filsafat Nasa'i. Yang kelima, objek kajian falsafah atau hikmah menurut Ibnu Sina terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hikmah nazariyah atau ilmu teoritis adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa melalui makrifat, yang termasuk ilmu ini adalah membahas masalah-masalah metafisika ketuhanan, riyadhiyah, matematika, dan tabiiyah fisika. Kedua, hikmah amaliyah, ilmu praktis adalah ilmu praktis etika, huluhiyah, mengatur pergaulan keluarga atau rumah tangga, ekonomi, tadbir al-majir, mengatur pergaulan umat dalam negara atau tadbir al-maridah dan kenabian. Yang keenam, pertama al-wajib dan al-wujud. Al-wujud. Wujud yang wajib adalah realitas yang harus ada dan tidak bisa tidak ada. Ketujuh, kedua al-mungkin al-wujud menurut Ibnu Sina adalah kontingensi, yakni transendensi, rantai wujud, dan tataran eksistensi kosmis. Dan dunia yang bersifat pluralistis adalah kontingen tergantung kepada al-wajib al-wujud. Nomor 8, ketiga, al-mumtani al-wujud atau mustahil adalah wujud yang tidak mungkin. Wujud adalah aktualisasi dari eksistensi mahiyah. Hanya ada satu zat saja yang eksistensinya adalah eksistensinya itulah Allah. Wujud yang wajib adanya. Oke, langsung perpustakaannya. Ya, oke, sampai situ aja ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Lina masukannya. Tadi saya sudah coret-coret nih. Kelihatan ya di layar saya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak Dosen. Kelihatan ya. Jadi ini jangan lupa. Jadi sama juga dua. Pertama, kata dalam D-nya itu kecil, jangan lupa. Jadi kata sambung itu tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian kalau M-nya, Mariana, M ini justru besar. Karena adalah nama orang di awalnya. Kemudian abstraknya dihilangkan, nanti jangan lupa pakai email sama State Sirojul Falah Bogor, gitu ya. Oke, ini abstraknya dihilangkan aja nggak apa-apa, langsung ke pendahuluan. Nah, jangan lupa tadi seperti penggunaan bahasa asing, gitu ya, copy paste, gitu ya, dia pakai miring berarti ya. Kemudian juga Muslim, M-nya ini kecil aja, nggak ada alasan untuk besar, gitu. Masya'i ini juga I-nya itu juga kecil juga, gitu. Jadi pokoknya semua bahasa yang dia itu dari asing itu dia dimiliki seperti ini nih tuh ya. Nah, teman juga ini kalam gitu, apa kalam itu jadi bahasa Indonesia nanti dilihat nih gitu ya. Kalau Helenisme ini malah dia bukan asing, malah ini artinya dia kan ada isme, ada bahasa Indonesia tuh, kecuali Hellenism gitu ya, itu baru dia asing gitu ya. Kemudian dari sisi ininya kalau mamanya ini besar berarti K-nya ini dia besar juga ngikuti pedomannya gitu ya. Nah, ini dari sisi penulisannya, nanti pastikan semuanya diperiksa dulu satu-satu penulisannya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya ini di masjid gitu ya, D-nya itu dipisah, otomatis juga di masjid. Pokoknya D yang setelah itu menunjukkan waktu dan tempat itu dipisah gitu ya. Oke, ini nanti di beberapa tempat nanti diperbaiki. Kemudian Masehi ini jangan lupa ditulis titik di setelahnya karena dia kan singkatan tuh ya. Jadi jangan lupa seperti itu. Ini juga sama ketika dia ini besar ya F-nya ini besar juga seharusnya dia ngikuti gitu ya.
Nah, itu dari sisi nanti penulisannya dipastikan istilah asing, ya kan. Ini antologi, kalau pakai Y berarti dia miring, tapi kalau nggak pakai ontologi ya, kalau dia nggak pakai nggak pakai Y berarti ya nggak miring gitu. Ini karena pakai Y jadi dia harusnya miring karena ontologi ya. Tadbirul manzil ini juga sama, dia kan bahasa Arab nih, jadi dia harus dimiringkan. Jangan lupa tuh ya. Nah, termasuk nanti dari sisi penulisan, ini semuanya ya, nanti jadi untuk istilah asing, baik Arab ataupun bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa Sunda gitu ya, itu dibuat miring, jangan lupa tuh ya. Kemudian penggunaan kata sambung tidak dibesarkan ya, kemudian juga titik jangan lupa diperhatikan ya, jangan sampai nanti apa istilahnya itu menggunakan bahasa yang tidak baku, itu juga penting juga tuh ya. Seperti ini juga nih 3, harusnya setelah ini tuh titik itu dia ada spasinya, itu perlu tuh, penting, namanya juga lagi belajar kan ya. Al-aqlu khayulani, ini juga perlu dimiringkan semuanya tuh. Ini nanti dari sisi penulisannya jangan lupa, misalnya angkal tingkat keempat dia nggak ada alasannya itu untuk T-nya itu besar gitu ya, jadi itu diperhatikan semuanya dari sisi penulisannya. Nah, sebenarnya kaitan dengan penulisan juga tadi ada Cak Nur misalnya, itu di bukunya mana, pas saya cari-cari di referensi tidak ada ya. Kemudian ini kalau untuk ininya dia terlalu panjang, jadi nomor 1 sampai 3 ini dihapus saja ya, karena udah kesimpulannya itu kan tadi fokus tuh ya. Ini nomor 1 sampai 3 dihapus saja, kan fokus kepada pemikiran filsafatnya siapa, Ibnu Sina gitu ya. Nah, itu tadi malah banyak, bahkan sebenarnya lebih spesifik juga bisa sebenarnya, hanya misalnya kalau saran saya 1 aja juga bisa dipahami tuh, yaitu filsafat jiwanya Ibnu Sina, itu lebih ini gitu ya. Jadi dia lebih lebih sedikit tapi mendalam gitu ya, mendalam. Jadi tentang emanasi dan sebagainya, itu isu-isu dalam filsafat dari Ibnu Sina gitu ya. Daftar pustaka ini sih bukannya seudon sih gitu ya, tapi kayaknya ini nggak dibaca, jadi sebaiknya kalau yang tidak ada bukunya nggak usah taruh di sinilah gitu ya. Jadi pakai yang lain, ini misalnya pakai The Sufi Psychology of Growth, Balance and Harmony, kan bukunya bagus sekali nih. Nanti kalau saya tanya nih, baca bener nggak nih gitu ya. Kemudian yang ini nih misalnya ya, jadi usahakan betul-betul memang apa yang kita baca saja, sambil nanti ditambah juga dari sisi penulisannya. Kemudian tahun juga sebenarnya, kalau ini tahun 83 udah lama sekali nih ya, saya masih usia 3 tahun berarti itu ya, 83 itu ya. Nah, kemudian juga ini An-Najat ini sebenarnya bagus nih, cuman bukunya nggak tahu nih bisa dibaca atau enggak gitu ya. Jadi diusahakan yang diletakkan di sini ya, kalau tadi hanya 2 dari internet, kalau ini dari internet juga sih tapi di copy, jadi kelihatannya banyak gitu ya. Jadi sebaiknya nanti diusahakan pokoknya yang ada saja gitu ya, yang ada saja gitu ya. Nah, nanti jangan lupa ditambah dengan biografi penulisnya ya. Oke. Jadi saran saya kalau berdasarkan konten, mendingan di sini filsafat kemanusiaan atau filsafat jiwa menurut Ibnu Sina gitu. Itu lebih spesifik. Jadi ngomongin tentang jiwa saja, tentang ya manusia itu sendiri gitu. Jadi filsafat manusianya Ibnu Sina itu dia lebih spesifik. Nah, di pendahuluan jangan lupa ya. Di pendahuluan itu berbicara tentang kenapa sih itu menjadi penting ya, tentang pembahasan tentang Ibnu Sina. Ini kan kalau bahasa itu miskin referensi gitu ya. Jadi harus ditambahkan referensi. Ini di sini langsung biografi aja, biografi dan karyanya, yang nggak usah sejarah hidup. Ini ringkas. Kemudian ini kalau dari sisi penulisan, ini di before dengan afternya itu, ini kan ada kosong nih, ini dinolkan biasanya ya, jadi nggak terlalu ya. Apakah ini ngikutin template, tapi walaupun template menurut saya ini terlalu jarang nih. Ini biasa 115, mungkin ini 1,5 nih, mungkin kalau 115 dia lebih sedikit gitu ya, lebih lebih bagus gitu ya, nggak terlalu jarang. Nah itu ya, jadi nanti fokus kepada filsafat jiwanya Ibnu Sina, atau tadi kalau nggak filsafat jiwa ya filsafat ketuhanan, fokus, jadi yang jiwanya nggak usah dibahas gitu ya. Jadi termasuk juga tadi kan ada pemikiran dan pembahasan, jangan lupa ya, semuanya harus ada kita bahas, jadi jangan hanya dari orang saja gitu ya. Misalnya nih filsafat jiwa nih, jadi kalau kita tanya ini tulisan dari penulis yang mana nih, yang ngetik sendiri gitu kan istilahnya gitu kan. Nah, maka di sisi itu kan harusnya dipisah tuh gitu ya. Nah, nanti diperbaiki ya. Oke, terima kasih Bu Lina, tapi intinya sudah sangat luar biasa, udah presentasi ya. Sangat apresiasi sekali.
nanti ada perbaikannya untuk ujian akhir semester kita ini. Terima kasih Ibu Lina ya. Baik Pak Rosen, terima kasih atas koreksinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, berikutnya